Rekan para honorer, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan bagi para tenaga honorer TNS yang memang dianggap cukup diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan para tenaga honorer dan P3K, Ketua Umum DPPP Forum Honorer Tenaga Tenis kategori 2 Indonesia, Mas Rianto Agung Subekti mengingatkan pemerintah agar berhenti memberikan harapan palsu menjelang pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Menurut ia, sejak 2015 hingga dengan saat ini, pemerintah tidak pernah merealisasikan janji-janjinya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2. Ia juga mempertanyakan soal rencana rekrutmen P3K 2023 yang ada formasi khusus untuk honorer K2 termasuk tenaga teknis administrasi. Jangan sampai pemerintah ingin kelihatan baik tetapi ternyata akhirnya lepas tangan. Nah rekan-rekan, kawan-kawan yang sudah mendekati Pemda masing-masing tetapi banyak daerah yang tidak mau mengusulkan P3K 2023 untuk tenaga teknis administrasi. Alasannya hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Itu yang dia ungkapkan kepada media jpnet.com bahwa Pemda tidak mau mengusulkan formasi P3K 2023 ini sesuai dengan apa yang didapatkan atau pernyataan dari Pemda, oleh karena memang hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Ia pun berharap pemerintah jangan hanya membuat kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa program P3K ini hanya proyek pencitraan semata. Pemerintah dinilai telah merakit sebuah bom waktu dengan kebijakannya sendiri. Ia pun menyodorkan 5 fakta kebijakan pemerintah yang akan menjadi bom waktu, yakni yang pertama adalah persoalan regulasi aturan tentang pengangkatan CPNS bagi honorer K2 melalui PP 56 tahun 2012 yang dianggap sudah tidak berlaku. Faktanya, memang pemerintah terus menggunakan aturan hukum tersebut di dalam pengangkatan CPNS. Sebagai bukti bahwa adanya masalah, guru bantu swasta di DKI Jakarta diangkat menjadi CPNS pada 2012 melalui PP 56 tahun 2012. Nah rekan-rekan, selanjutnya adalah yang kedua adalah kesepakatan 15 September tahun 2015 yang merupakan janji pemerintah kepada honorer K2. Ternyata memang pernah ada kesepakatan antara pemerintah dengan honorer K2 di mana hasil kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB, BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang mana seluruh honorer K2 segera diangkat menjadi CPNS secara bertahap dimulai sejak 2016 sebanyak 25%, 2017 25%, 2018 sebanyak 25%, dan 2019 belum memasuki masa kampanye Pilpres sebanyak 25%. Sedangkan yang ketiga adalah rapat kerja Kemenpan dengan Komisi 2 DPR RI pada 2015 yang lalu yang membahas tentang rencana kerja anggaran tahun 2016. Dokumen roadmap penanganan honorer K2 sampai dengan 2019 itu sudah sangat jelas dan transparan bahwa sisa honorer K2 sebanyak 439.000 orang segera diangkat menjadi PNS secara bertahap dimulai 2016 hingga 2019. Kemudian dalam seleksi CPNS 2013 sebanyak 297.000 honorer K2 dinyatakan lulus, namun dari jumlah itu sebanyak 30.000 terindikasi adalah data bodong. Kemanakah sisa kuota 30.000 tersebut? Sedangkan hasil rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 belum menyentuh sama sekali nasib honorer K2 teknis administrasi yang selama ini telah sama-sama mengabdi untuk negeri ini, sehingga honorer K2 ini dianggap sebagai istri simpanan yang dibutuhkan saat diperlukan saja. Demikian rekan-rekan video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.